Jadi memahami ayat satu dengan ayat lain itu harus dikaitkan dengan ayat yang lain. Contoh misalkan, ketika berkenaan dengan kerukunan antar umat beragama, misalkan ya, kalau kita membangun kebencian terhadap orang yang berbeda agama, dalilnya ini, walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan tidak akan rela kepada kalian orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, sampai kalian mengikuti akidah mereka. Nah, kalau kita pahami ayat ini saja, maka ini menjadi ayat permusuhan. Kan gitu ya? Menjadi ayat permusuhan. Pertanyaannya, betulkah Allah menyuruh kita untuk membangun permusuhan dengan orang yang berbeda agama? Pertanyaan kemudian, apakah orang beragama berbeda itu adalah nafsu? Adanya agama lain itu nafsu atau memang bagian dari skenario Tuhan, skenario Allah, misalkan begitu. Nah, ini perlu pahami ayat yang lain. Misalkan ada firman Allah yang wala tasubbul ladzina kafaru. Janganlah kalian mencaci maki orang-orang yang kafir. Itu kan ada ayat lain. Satu sisi ada ayat yang membangun kita bermusuhan kepada orang yang beragama, satu sisi ada yang ayat yang kita dilarang untuk mencela Tuhannya orang kafir. Karena kenapa? Karena kita mencela Tuhannya mereka, nanti Tuhan kita akan dicela oleh dia. Ada ayat lain lagi misalnya, ayat tentang pembunuhan atau peperangan, waqatilul ladzina kafaru, dan perangilah orang-orang yang kafir. Kalau ayat ini diambil secara parsial tersendiri, maka ini kita akan mendapatkan pemahaman yang tidak tepat dalam memahami firman-firman Allah. Tapi orang kalau dengan keterbatasannya akan mengatakan, loh, saya menjalankan perintah Allah. Contoh tadi misalnya yang saya baca, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda wal kufar ruhama'u bainahum. Yang disebut pengikut Rasulullah adalah mereka yang berbuat kasar, berbuat keras, tegas terhadap orang kafir, dan kasih sayang terhadap sesama mukmin. Ini kalau ayat ini dipahami secara sepotong-potong, ini namanya tebang pilih, kan gitu. Sementara tebang pilih nggak boleh, kan gitu. Misalkan di ayat yang ini kan, hai orang-orang yang beriman, innallaha ma'akum bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk berbuat adil dan ihsan. Jadi potongan-potongan ayat kalau dipahami secara terpisah-pisah itu bahaya. Sekali lagi, maka nanti kalau misalkan Anda akan mengatakan, saya kan lagi menjalankan firman Allah, harus juga dikaitkan dengan ayat yang lain. Maka